Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Bukit Metajam. Buat masa ini saya tinggal di Johor, di Kluang. Jadi selamat menyertai program saya di mana saya sedang memuat naik buku saya yang kedua. Buku yang kedua ini diterbitkan dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggris atas permintaan subscriber dan pembeli saya. Jadi buku yang pertama level 1 100% dalam bahasa Inggris. Yang kedua ini dalam dua bahasa, bahasa Melayu dan bahasa Inggris. Dan buku yang ketiga pula sekarang dalam pertengahan karena kesuntukan masa, saya memang tidak cukup masa, jadi dan belum siap lagi buku ini, sudah 2 tahun pun. Jadi sekarang masih dalam proses menulis buku ini. Baru-baru ini juga tidak ada masa untuk menulis. Jadi tengoklah. Buku yang ketiga dalam bahasa Inggris sahajalah. Tidak ada dua bahasa lagi sebab bagi saya dahulu waktu diminta, waktu subscriber, pembeli meminta, masa itu mereka membeli dan menonton video-video saya dalam bahasa Inggris. Jadi mereka membeli buku dan mereka meminta saya untuk menggunakan dua bahasa supaya senang sedikit untuk memahami. Dan saya pun bersetuju. Tapi untuk buku yang ketiga saya balik ke bahasa Inggris sebab saya rasa selepas buku 1 dan buku 2, buku 1 38 bab, buku 2 40 bab. Jadi saya tengok, saya rasa kalian pun sudah okey, sudah boleh memahami sebab setiap bab itu 38 bab yang terdapat di buku 1, di buku 2 juga. Dan buku 2 40 bab, maksudnya tambah 2 bab sahaja. Waktu ke buku yang ketiga 42 bab, tambah lagi 2 bab. Sebab kesemuanya grammar. Mungkin tidak lebih daripada 55 bab. Sebab itu apa yang kita belajar di buku yang pertama, kita belajar di buku yang kedua, kita belajar di buku yang ketiga. Perbezaannya ialah buku yang kedua lebih susah daripada buku yang pertama. Buku ketiga lebih susah daripada buku kedua. Buku 4 susah daripada buku 3, begitu saja. Maksudnya tahapnya semakin meningkat. Tetapi apa yang perlu kita belajar itu, kalian mesti belajar itu adalah sama. Katakan sekolah rendah darjah 4. Darjah 4 belajar am, is, are, belajar has, have, had, belajar model verbs seperti can, would, shall, should. Tetapi sampai ke universiti belajar juga am, is, are. Penggunaannya juga perlu. Waktu kita menulis email kah, kita menghantar surat kah, bertutur kah, gunakan am, is, are juga. Menggunakan model verbs juga, can, could, shall, should. Jadi semuanya perlu. Sama ada kita tingkatan 1 atau darjah 4 atau universiti, kita mesti belajar juga. Oke, so sekarang kita ke bab ke-36. Oke, buku ini ada 40 bab. Jadi kita pun sudah sampai ke bab ke-36, exercise 1 ataupun dan video 1. Saya terlupa untuk menulis 1 di sini. 1 maksudnya video yang pertama. So saya buat satu exercise, satu video sebab saya membaca di komen, di ruang komen, ada yang berkata, memberi komen bahwa tidak jelas banyak perkataan, mereka tidak dapat melihat dengan terang.
Nah, saya mau faham juga sebab saya terlupa. Sebelum ini saya tulis dengan perkataan yang agak kecil dan saya menulis 2 exercise setiap kali. Jadi perkataannya agak kecil dan banyak perkataan. Saya terlupa bahwa ada ramai orang yang tidak membeli buku saya. Saya hanya pikir asal kamu tahu dan lebih kurang begini kamu boleh merujuk ke buku di tangan. Tapi saya terlupa ada ramai orang yang tidak membeli buku saya juga. Jadi saya tulis dengan perkataan yang lebih besar. Selepas saya membaca di ruang komen, saya pun fikir, ada ramai yang tidak membeli buku. Jadi mereka mesti merujuk ke papan putih dan bukan buku di tangan. Sebab itu sekarang saya setiap bab 1 exercise dan perkataan besar sedikit. Bagus juga lah begitu. So, kita boleh lihat di sini. Bab ini positive and negative sentences. Positif maksudnya bersetuju, maksudnya mengakui. Dan negatif maksudnya tidak bersetuju ataupun tidak mengakui, menafikan, ayat nafi. So, positif di sini ini semua nomor 1 hingga ke 17 semuanya verbs, kata kerja. So kalau kita ingin bertukar dari positif ke negatif, maka kita tambah perkataan not. Jadi am menjadi am not, is menjadi is not, are menjadi are not, was menjadi was not, were menjadi were not, can menjadi cannot, could menjadi could not, shall menjadi shall not, should menjadi should not, will menjadi will not, would menjadi would not, must menjadi must not, may menjadi may not, might menjadi might not, has menjadi has not, have menjadi have not, had menjadi had not. Jadi adakah kita melihat sesuatu yang istimewa, sesuatu yang lain daripada yang lain? Ya, yang semua ini kita tambah not memang sebab kita ingin bertukar ke negatif. Jadi semua not ditulis satu perkataan sendiri. Contohnya begini, am not, is not. Ada ruang kosong di sini. Jadi semua perkataan not dipisahkan dengan verb kecuali cannot. Sangat istimewa. Cannot ini satu perkataan. Yang lain semua 2 perkataan waktu kita tambah not. Jadi jangan lupa. Saya pernah melihat juga penulisan, bahan penulisan di mana penulis itu menulis cannot sebagai 2 perkataan. Jadi saya berkata atau saya ingin mengingatkan kalian bahwa cannot itu ialah satu perkataan. Saya juga ada beritahu penulis tersebut. Bukan penulis apa, maksud saya penulis itu pelajar, bukan penulis buku yang terkenal ke apa tidak. Penulis maksud saya pelajar saya, penuntut yang belajar dengan saya, dan dia tulis cannot berpisah. Jadi saya beritahu dia menulis perkataan itu, jadi dia adalah penulis. Jadi maksud saya penulis bukan orang kenamaan yang menulis buku kah apa tidak. Maksud saya pelajar. Oke. So setakat ini sahajalah. Sudah habis pun. Oke, sampai 17. Saya akan ke exercise 2 selepas ini. Jadi sila beri saya like, share dan subscribe. Dan saya ingin beritahulah seperti biasa. Ya, jikalau kamu ingin membeli buku saya yang kedua ini, atau buku 1 atau dua-duanya sama sekali, bolehlah WhatsApp kepada saya. Hanya saya ingin maklumkan, buku yang kedua ini tinggal 1 naskah sahaja, tinggal 1 saja sudah habis. Jadi jikalau ingin membeli selepas
naskah ini dijual, mungkin mesti tunggu sahajalah. Saya tetap akan mencetak juga, tetap akan membuat begitu, hanya mesti tunggulah. Mungkin tunggu 2 minggu begitu. Okey. Jikalau kamu ingin belajar speaking, pergilah ke TikTok, ke Instagram saya. Dan jikalau tempat kalian, tempat kamu ada cukup pelajar dan ingin menjemput saya ke sana untuk mengajar, saya okey. Saya boleh pergi ke tempat kamu untuk mengajar apa-apa yang kamu ingin belajar. Jadi WhatsApp kepada saya dan kita boleh merancang bila, di mana dan berapa lama. Biasanya seminggu 1 minggu atau 2 minggu lah, intensif, kursus intensif. Dan saya pernah berkhidmat di Sabah. Mula-mula saya mengajar di Kota Kinabalu. Lepas itu saya mengajar di Sandakan. Sebelum saya datang ke sini Johor, saya memang berkhidmat di Sabah. Jadi jikalau kamu tinggal di Sabah atau Sarawak ataupun di mana-mana di Semenanjung Malaysia, kamu ingin menjemput saya ke tempat kamu untuk mengajar kursus intensif, saya boleh berbuat demikian. Tapi mesti cukup pelajar dan yuran dikenakan. Yuran dikenakan ya. Dan jikalau kamu sendiri atau seorang dua kawan ingin belajar bersama saya, dengan saya, maka kita boleh juga mengendali kelas secara Zoom, secara online. Saya menggunakan Zoom. Okey, kamu boleh meminta saya untuk mengajar kamu. Kalau tidak cukup orang atau beberapa orang sahaja atau kamu sendiri sahaja, kita boleh juga mengendalikan kelas secara online. Sama juga seperti sekarang. Okey. Baiklah, setakat ini sahajalah. Okey, beri saya like, share dan subscribe dan kita berjumpa lagi di video yang kedua.